Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu respons dari Denny Indrayana terhadap cuitan Mahfud MD yang menyampaikan bocoran yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Jadi polisi perlu bergerak untuk memeriksa Denny Indrayana. Nah, ini perlu kita menyampaikan juga bantahan dari Denny Indrayana untuk menyampaikan adanya cover both sides, bahwasanya ada satu pihak, kemudian harus ada jawaban dari pihak lain untuk menjadikan berita ini berimbang. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana membantah telah membocorkan rahasia negara dengan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait gugatan pemilu. Hal tersebut disampaikan merespon Menko Polhukam Mahfud MD yang telah memerintahkan kepolisian untuk mengusut informasi yang didapat Denny Indrayana soal dugaan MK bakal memutus pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup atau coblos partai bukan caleg. Denny mengatakan dia hanya mendapat informasi dari orang kredibel. Oleh sebab itu dirinya merasa tak masuk ke dalam delik pidana atau pelanggaran etika, sebab tak ada rahasia negara yang dibocorkan. Insya Allah saya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Saya bisa tegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik, kata Denny dalam klarifikasi tertulisnya Selasa. Silakan disimak dengan hati-hati. Saya sudah secara cermat memilih frasa mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran lanjutnya. Terlebih, kata Denny, MK juga belum mengeluarkan putusan. Dalam informasi tertulis yang dia sebar sebelumnya, Denny menulis MK akan memutuskan. Tidak ada pula putusan yang bocor. Karena kita semua tahu memang belum ada putusannya. Saya menulis MK akan memutuskan, masih akan belum diputuskan, ujarnya. Denny menyebut rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK, sedangkan informasi yang didapat bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK, jelasnya. Denny mengaku secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana frasa yang digunakan dalam tweet Menko Polhukam Mahfud MD, karena info A1 mengandung makna informasi rahasia. Seringkali dari intelijen saya menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, ujarnya. Namun demikian, Denny menegaskan informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai bentuk public control, pengawasan publik, agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategi tersebut, ucap dia. Dia mengingatkan putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali final dan binding. Dia menilai ruang untuk menjaga MK agar memutus dengan cepat, cermat, tepat dan bijak. Hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka mahkamah, meskipun mengaku informasi yang didapat kredibel, Denny berharap pada ujungnya putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup. Dia mendorong agar putusannya berubah ataupun berbeda, sebab pilihan sistem pemilu legislatif bukan memenang proses adjudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen, open legal policy. Dia juga mengungkapkan alasan lain menyebarkan informasi itu ke publik. Dia berharap putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi, ucap dia. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD meminta MK mengusut dugaan bocor putusan soal gugatan sistem pemilu. Kalau betul itu bocor, itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam.
Saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor, tapi bisa jadi tidak bocor juga. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar, kata Mahfud usai rapat koordinasi di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Senin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengangkat suara terkait kisru pembocoran putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengabulkan gugatan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup alias coblos partai. Listio mengaku telah menerima arahan langsung dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelidiki info kebocoran tersebut agar tidak terjadi polemik berkepanjangan. Sesuai dengan arahan beliau, Mahfud MD untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, ujarnya kepada wartawan di Hotel Westin Kuningan, Jakarta Selatan, Senin. Itu ya sobat sekalian terkait dengan keterangan dari Denny Indrayana bahwasanya ada informasi bocor, tetapi sudah dibantah bahwasanya dia mendapatkan informasi bukan dari lingkungan MK ya, tetapi dari teman yang dianggap kredibel untuk menyampaikan. Dan ini kembali lagi bentuk dalam public control, pengawasan publik yang dilakukan ya, bahwa ketika ada pandangan yang sebelumnya sudah berjalan, yaitu coblos partai, coblos caleg, yaitu proporsional terbuka ya, kemudian ada upaya untuk menjadikan kembali kepada sama seperti sistem orde baru yang lalu, yaitu sistem proporsional tertutup, artinya nyoblos partai ya. Jadi kembali lagi ya, dia sampaikan supaya tidak mubazir langkah yang disampaikan oleh Mahfud MD untuk mengusut dugaan bocor ini, bahwasanya ada potensi bocor dari mana-mana termasuk dari MK sudah dipantah ya. Dan memang kita juga sangat sayangkan ya, pertama tentang sistem proporsional, sistem pemilu yang harusnya itu adalah open legal policy, dan wewenang yaitu legislator yaitu DPR sekarang ya coba untuk diambil alih, dibajak oleh MK gitu ya. Padahal sebelumnya juga sempat kontroversi bagaimana terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu juga dikabulkan gitu ya. Dan menjadi pertanyaan apakah ini ya untuk Firly Bahuri atau untuk ya pimpinan KPK selanjutnya ya, dari 4 tahun ya masa jabatan menjadi 5 tahun yang di judicial review oleh salah satu anggota KPK yaitu Nurul ya, Nurul Gufron. Dan ini juga tentu saja ya sebagai kontrol publik, artinya ya dengan adanya informasi yang disampaikan ini ya bisa jadi benar gitu ya, bahwasanya MK nanti akan mengabulkan ya judicial review tentang sistem pemilu ini menjadi kembali lagi menjadi sistem tertutup atau coblos partai. Dan melihat respon publik bisa jadi gitu ya, putusannya nanti akan berubah, mengingat desakan publik saat ini sangat dijadikan sebagai satu desakan ya untuk pemerintah ataupun yang mempunyai kekuasaan, dalam hal ini MK ya, untuk berpikir ulang gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja bagaimana penanganan terhadap informasi yang berasal dari sipil ya. Dalam hal ini Denny Indrayana yang menyampaikan fungsinya sebagai rakyat biasa, yaitu ya civil society, untuk melihat atau mengontrol gitu ya jalannya pemerintah yang kalau ini terus menerus ya di luar dari kewenangan, kemudian di luar dari kewajaran dan merugikan banyak orang ya, maka perlu untuk dikontrol, bahkan perlu untuk didesak ya untuk kembali kepada tracknya. Dan disampaikan juga ya motif salah satunya adalah no viral no justice ya. Dan itu sudah diakui oleh banyak pihak. Kadang ketika suatu kebenaran itu tidak menjadi viral ya, jadikan atensi mayoritas civil society, maka itu berjalan ya apa adanya, normal, seakan tidak ada ya, tidak merasa salah ya terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pun juga ya
banyak hal-hal itu yang kadang akan berubah gitu ya keputusannya setelah itu menjadi viral dan publik dalam tanda kutip marah terkait keputusan yang merugikan ya rakyat banyak. Termasuk juga bagaimana ya penanganan terkait ya informasi Denny Indrayana yang sudah sejak awal dianggap bocor, tetapi sudah dipantau bahwasanya itu bukan pembocoran ya, tetapi merupakan informasi dari orang dari yang dianggap kredibel oleh Denny Indrayana ya berujung dengan ya penanganan yang sifatnya represif ya, diperiksa ya kalau perlu, dipidanakan ya, kemudian dibui gitu ya. Jadi belum ada yang namanya perubahan bagaimana ya pemerintah itu ya seharusnya bersikap terhadap informasi dari publik ya. Nah, publik tentu saja tidak mempunyai ya akses ya, pertama akses ke lembaga pemerintahan gitu ya, kecuali lembaga pemerintahan itu ada orang-orang yang membocorkan gitu ya. Nah ini juga menjadi permasalahan ya ketika segala hal yang disampaikan oleh publik ya, ketika itu tidak sesuai dengan keinginan ya, berhubung dengan pemidanaan ya. Makanya kita miris melihat pemerintahan saat ini yang sudah berjalan 2 periode atau 10 tahun ini tidak ada perbaikan ya, sama seperti yang disampaikan oleh Freedom House bahwasanya nilai kebebasan sipil ya, civil freedom itu merosot drastis ya, berada di angka 59 ya, which is itu adalah nilai yang sangat minor ya. Pada saat kita berada di angka 50, berarti kita sudah masuk dalam status negara otoriter ya. Nah, banyak sekali ketika segala hal kebebasan sipil dalam hal berbicara, mengkritik ya, kembali lagi penanganannya represif ya, yaitu pemidanaan ya, kemudian juga tersangkakan dan akhirnya dibui dengan hanya menyampaikan pendapat ya. Sudah banyak terjadi ya pada rezim ini, informasi dari publik, bahkan kritikan dari publik, semuanya hampir ya kalau tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan dibungkam ya dengan sangat represif. Bagaimana ulama itu juga direpresif ya, ada Habib Rizik ya, Habib Bahar bin Smith ya, kemudian para aktivis yang juga menjadi korban dari ya dirampasnya kebebasan untuk berpendapat ya, dengan penggunaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14, 15, termasuk juga Undang-Undang ITE ya. Pasal 14, 15 yaitu tentang ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran, itu korbannya sudah banyak itu ya, termasuk juga Undang-Undang ITE 28 ayat 2 ya, yang harusnya ya dahulu Undang-Undang ITE itu dipakai untuk memfilter transaksi elektronik, tetapi saat ini dipakai untuk menjadi dalam tanda kutip ya sebagai alat gebuk bagi lawan politik yang tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan ya. Padahal kita ketahui di alam demokrasi, di jawara demokrasi Amerika ya, hal itu biasa menyampaikan pendapat ya. Tapi di sini terasa berbeda ya, segala sesuatu yang berbeda ujungnya pemidanaan ya. Hal yang tidak sesuai ya akhirnya dibui ya. Ini justru memalukan ya, malu-maluin gitu ya. Hal yang harusnya rakyat itu dianggap sebagai tuan ya, karena segala hal ya, aktivitas di negara ini, pemerintah ini semuanya dibayar oleh pajak negara ya. Harusnya ya pejabat publik termasuk penyelenggara negara ini ya harus nurut kepada yang memberikan ya anggaran biaya kepada pemerintah, yaitu rakyat ya. Bagaimana mayoritas pajak ya yang saat ini konon 90% APBN itu dibayar oleh pajak ya, tetapi justru preferensi ataupun keberpihakan kepada rakyat itu justru ya
jauh panggang dari api ya. Artinya mereka ya, para pejabat publik hanya melihat ya keberpihakan itu lebih enak ya, berpihak kepada para oligarki yang dulu membiayai kontestasi politik daripada untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Ya, ini menarik ya, Denny Indrayana yang melakukan ya public control ya. Bagaimana tidak ya, bisa jadi ketika semuanya itu tanpa ada ya diviralkan ya, tanpa ada atensi dari publik, bisa jadi segala hal yang melanggar itu akan berjalan mulus ya. Termasuk beberapa waktu lalu, yaitu terkait gugatan ya Partai Prima ya, yang mengabulkan gugatannya, termasuk untuk menunda pemilu yang semua sontak ya. Jadi tidak bisa dibohongi di alam informasi sekarang yang begitu deras, dan informasi itu bisa didapatkan dalam waktu singkat. Kita tunggu saja ke depan tentang perseteruan antara Denny Indrayana ya, dan juga orang-orang yang tidak setuju dengan aksi Denny Indrayana, termasuk Mahfud MD ya, yang melihat ini harus diusut ya. Yang harusnya kita ketika itu baik untuk rakyat ya, ada hal yang tidak pas secara konstitusi, itu harus dilawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.